Anda tidak terima urusan Anda. Karena Anda yang menarik saya kemarin bahwa wali kota Bima Arya, wali kota Bogor, sekaligus sebagai kepala Satgas COVID-19 di pengadilan yang mulai ini telah melakukan kebohongan di atas Baru saja 15 menit yang lalu saya menerima surat pernyataan yang ditandatangani oleh Habib Rizik. Usai divonis kasus kerumunan, Habib Rizik seret Bima Arya ke ranah hukum. Ini kan pelaporan awal masalah penghalang-halangan. Baik sebelum penyidikan itu ada tahap klarifikasi namanya, atau sesudah penyidikan dimulai sampai kami ditetapkan jadi tersangka. Kalau masalah 11 Januari kalau saya tidak salah penetapan tersangka itu pengumuman hari Senin saya ingat. Sebelum itu tuh Bima Arya dan jadi saya kira proses hukum ini sangat baik untuk memastikan apakah semua sudah sesuai. Ya termasuk saya kan juga diperiksa ya. Apakah langkah saya sudah sesuai atau belum dengan tupoksi dan kewenangan? Apakah saya melampaui kewenangan atau tidak? Ya biarkanlah hukum yang berbicara. Yaitu hoax yang beredar yang mengatakan saya kritis parah, bahkan mati dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi apa yang disampaikan oleh Habib Hanif sangat kompeten untuk urusan itu, karena untuk menyampaikan ayah saya sehat-sehat saja, saya sudah bertanya, nggak perlu jadi dokter untuk bicara semacam itu. Tidak ada berita tentang kerusuhan-kerusuhan tersebut. Bahkan memang pada waktu jadi yang kerumunan pun sudah, jadi pada waktu Habib dirawat itu ada kerumunan, tapi kerumunannya bukan dari masyarakat tapi dari aparat penegak. Jadi ada polisi, ada Satpol PP, isinya mah di situ kebanyakan di situ. Jadi alun-alun depan rumah sakit itu kan alun-alun tuh, isinya itu seperti, dan juga wartawan. Begitu Habib pulang sudah kosong, jadi malah ya sudah tidak ada apa-apa. Gitu. Bahkan di sini saya berdoa mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Nilai bohongnya di mana? Ini dalam konteks tadi kan saya belum dapat PCR. Kalau saya sudah dapat PCR, saya dikatakan Habib COVID, saya katakan saya sehat, saya bohong. Harus dituntut, harus dipenjara saya. Saya rela, saya ridho. Tapi ini persoalannya hasil PCR-nya itu baru di PCR tanggal 27, 28 belum ada hasil. Karena ada tekanan-tekanan di luar, ada wawancara Anda di TV, ada media-media hoak yang mengatakan saya mati, saya mampus, saya sekarat, dengan segala macam. Istri saya juga khawatir, was-was. Istri saya punya darah yang tadi 150 naik jadi 400. Ini kan bahaya. Saya putuskan, wah kalau gitu saya pulang aja. Ini namanya saya dirawat dalam teror. UMI, saya minta pihak UMI untuk koordinatif bekerja sama. Ya, kemudian juga dijelaskan ya bahwa ini harus hati-hati. Saya sampaikan kepada Dokter Andi Tatat, dok hati-hati, ini sensitif, tidak boleh salah melangkah. Semua sudah saya ingatkan dari awal. Nah kemudian ketika dilakukan langkah hukum itu atas kesepakatan Satgas dan agar semua jelas jadi pembelajaran bagi semua. Kalau memang semua sudah aturan kan nggak masalah, gitu kan nggak masalah. Yang penting ada kejelasan proses di situ. Di rumah sakit pun. Ya. Yang pertama, apakah ini juga bagian yang saudara terdakwa ya tidak menjadikan bentuk keresahan atas karangan-karangan bunga itu. Kemudian karangan-karangan bunga itu apakah saudara terdakwa tahu siapa pengirimnya? Itu saja pertanyaan, dua pertanyaan ya. Terima kasih majelis hakim yang mulia. Terkait karangan bunga ini majelis hakim, memang waktu itu kita kaget setelah Bima Arya mengumumkan, kemudian besoknya tahu-tahu Jumat pagi itu udah penuh di halaman rumah sakit UMI karangan bunga sampai keluar-luar Dokter Andi ya. Nah, dan bahasanya banyak yang ngeledek majelis hakim mulia. Saya bersaksi waktu itu ada karangan bunga tulisannya dari Kak Ema. Kak Ema ini kaitannya dengan fitnah chat yang pernah ditujukan ke beliau. Itu ada Kak Ema, itu emang bahasa itu seringkali digaungkan oleh buzzer Kak Ema. Saya lupa bahasanya, pokoknya bahasanya ngeledek. Kak Ema cepat sehat di bibit, I love you atau apa. Intinya ngeledek. Memang karangan bunga itu ledekan, sehingga sebagian saya dengar security rumah sakit UMI ngangkat itu langsung diangkat-angkatin, sebagian yang datang langsung ditolak dan datangnya sekaligus majelis hakim. Kalau karangan bunga itu kalau orang ngirim normal kan satu orang satu dari tempatnya. Jadi enggak, sekali datang satu mobil polbak. Saya dapat cerita itu dari security. Satu mobil polbak, satu langsung
ada 10 orang semua datang lagi langsung 10. Jadi saya nggak paham ini apa tujuannya. Memang kelihatannya ada teror, ada tekanan yang tidak berhenti dan banyak isi kata-kata di karangan bunga itu yang ngeledek, dan kami sampai sekarang nggak tahu pengirimnya siapa dan dan hal yang sama juga ada ketika kalau nggak salah Habib Rizik ditangkap waktu itu Polda Metro Jaya banjir karangan bunga atau pas kapan, waktu pas nurunin baliho itu kalau nggak salah. Ada penurunan baliho itu banjir karangan bunga, terus nggak lama kejadian kemarin Munarman ditangkap banjir lagi karangan bunga. Ini polanya berulang-ulang ini, sehingga ada wallahu alam siapa di balik ini semua, wallahu alam. Sidang Rumah Sakit UMI, Habib Rizik mengatakan, "Saya diteror karangan bunga yang berisi ledekan." Habib Rizik Syihab mengaku mendapatkan teror karangan bunga saat menjalani perawatan di Rumah Sakit UMI Bogor. Karangan bunga tersebut berisi ledekan dan bukan kata-kata simpati. Hal ini diungkapkan Habib Rizik Syihab dalam sidang lanjutan perkara kasus RS UMI Bogor di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Habib Rizik mengatakan selama dirawat di Rumah Sakit UMI dibanjiri kiriman karangan bunga tanpa identitas pengirim. Habib Rizik mengaku tidak mengetahui siapa saja yang mengirimkan karangan bunga. "Saya tidak tahu siapa yang kirim dari mana. Tanggal 14 serangan buzzer itu sudah banyak. Habib Rizik COVID, kritis, dan meninggal. Karangan bunga itu merupakan teror, sementara saya belum ada hasil PCR dari rumah sakit. Saya tidak tahu itu dari pihak mana," kata Habib Rizik. Jadi saya mau sampaikan bahwa karangan bunga saya tidak pernah tahu siapa yang mengirim, dari mana. Tapi yang jelas saya perlu sampaikan, karena tadi Habib Hanif juga sempat dicekat soal yang ditayangkan ada hoax tanggal 23 November. Tadi ada pertanyaan kenapa kok baru masuknya 24 November tapi 23 November sudah ada hoax. Apa ada yang bocorin? Nah, saya perlu sampaikan di sini majelis hakim, sebetulnya hoax itu bukan mulai tanggal 23 November. Dari mulai digelarnya yaitu pasca peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan tanggal 14 November, itu serangan-serangan buzzer sudah banyak. Mengatakan Habib Rizik itu COVID, Habib Rizik itu sakit, dan lain sebagainya. Bahkan sampai di Petamburan juga Kapolres Jakarta Pusat datang melakukan tracing dan lain sebagainya, yang alhamdulillah warga Petamburan ternyata semuanya dinyatakan non reaktif. Jadi sekali lagi teror itu sudah ada dari sebelum tanggal 23, hanya barusan Habib Hanif menjabarkan mulai dari tanggal 23. Nah, kiriman bunga itu pun bagi saya itu juga merupakan teror. Artinya si pengirim bunga itu di dalam tulisan-tulisan yang ada di karangan bunga itu menyatakan saya positif COVID, saya positif COVID. Ini teror. Sementara saya belum ada hasil PCR dari rumah sakit, kok tiba-tiba ada karangan bunga dikirim, puluhan karangan bunga dari pihak yang tidak jelas. Makanya saya sebut ini operasi karangan bunga untuk memperkuat opini yang dibangun oleh hoax bahwa saya memang positif COVID dan saya kritis dan saya parah. Jadi itu termasuk bagian daripada teror yang dikirim oleh mereka-mereka yang tidak jelas dari pihak. Menantu Habib Rizik, Habib Hanif Alatos, yang juga menjadi terdakwa dalam perkara ini, menambahkan karangan bunga yang datang sangatlah banyak. Itu adalah ledekan. Ini sekali datang langsung banyak, enggak satu-satu. Kelihatannya ada teror dan isi kata-katanya ngeledek, kata Habib Hanif. Habib Hanif pun mengaku tidak mengetahui siapa pengirimnya. Polda Metro Jaya juga banjir karangan bunga. Wallahu a'lam ada seseorang di balik ini semua. Ini teror, ucap Habib Hanif. Direktur Utama Rumah Sakit UMI, Andi Tatat, menuturkan karangan bunga yang membanjiri Rumah Sakit UMI dan Mabes Polri merupakan ledekan, bukan pesan simpati. Karangan bunga itu tidak datang satu-satu, datangnya langsung banyak. Isi pesannya ledekan, bukan simpati, tutur Andi Tatat.